Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-mukhhtasiru hafidhahullahu ta'ala, al-hadithu tasi'u wa thalathuna. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-39 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah, di mana hadis tersebut Ani Bani Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memaafkan dari umatku berupa perbuatan yang dilakukan karena kekeliruan dan juga karena lupa dan juga karena terpaksa. Kemudian haditsun hasanun. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi rahimahumallahu ta'ala wa ghairuhuma, dan selain beliau berdua. Asyarhu, penjelasannya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyana ila akhirih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memaafkan dari umatku berupa perbuatan kekeliruan dan lupa. Ila akhirih, sampai akhir. Takdiruhu, takdirnya, innallaha rafa'a li an ummatil khata'a. Sesungguhnya Allah itu mengangkat kekeliruan dari umatku. Au taraka dzalika anhum. Atau membiarkan hal tersebut dari mereka, dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa sampai perlu ditakdirkan seperti ini? Fa inna tajawaza la yata'adda bi nafsihi. Karena fi'il tajawaza, yaitu dengan sendirinya itu sebetulnya tidak muta'addi, tidak memerlukan maf'ul bih. Akan tetapi di sini di dalam hadis itu al-khata'a dan an-nisyana itu mansub. Artinya seolah menjadi maf'ul bih untuk tajawaza. Karena itu di sini Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa takdirnya adalah rafa'a atau taraka. Kemudian kita lanjutkan, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Kekeliruan dan lupa dan juga karena terpaksa. Fa ammal khata'u wan nisyanu faqad sarrahal Qur'anu bitajawuzi anhuma. Maka adapun kekeliruan dan juga lupa itu sungguh Al-Qur'an yang mulia itu telah menegaskan bahwa hal tersebut itu dimaafkan. Kedua hal tersebut yaitu khata', kekeliruan, dan nisyan, lupa. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na.
Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-286, wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami, ya, jika kami lupa atau kami keliru. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada dosa bagi kalian terhadap apa yang kalian lakukan karena keliru, karena khilaf. Akan tetapi yang berdosa itu adalah apa yang hati kalian lakukan dengan sengaja. Ta'ammada, dengan sengaja. Wa fis sahihaini, dan dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Dari Amr bin al-As radhiyallahu anhu, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hakamal hakimu fajtahada. Jika seorang hakim telah memutuskan suatu perkara dengan berijtihad, thumma asaba, kemudian ijtihad beliau itu betul, falahu ajrani, maka beliau mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada, dan jika hakim tersebut itu telah memutuskan suatu perkara dengan berijtihad, fa akhta'a, dan ternyata ijtihad beliau itu keliru, falahu ajrun, maka hakim tersebut beliau mendapatkan 1 pahala. Kita lihat catatan kaki, akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa ammal ikrahu fasarrahal Qur'anu aidan bitajawuzi anhu. Dan adapun perbuatan keliru yang dilakukan karena terpaksa, itu juga Al-Qur'an yang mulia itu telah menegaskan bahwa hal tersebut itu juga dimaafkan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Dalam surat An-Nahl ayat 106, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia itu mendapatkan kemurkaan, melainkan orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan, maka dia tidak berdosa. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yattakhidhil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Janganlah orang-orang yang beriman itu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Jadi janganlah orang-orang yang beriman itu mengambil orang-orang kafir sebagai wali dan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia tidak mendapatkan sesuatu pun dari pertolongan Allah. Yang melainkan jika itu dilakukan karena siasat untuk memelihara diri dari sesuatu yang mereka takuti. Artinya karena terpaksa. Dalam surat Ali Imran ayat ke-28. Wal khata'u, dan yang dimaksud dengan al-khata' atau keliru, huwa an yaqsida bi fi'lihi syai'an, yaitu dia memaksudkan sesuatu dengan perbuatan tersebut. Fayusadifa fi'luhu ghairu ma qasadahu. Fayusadifa fi'luhu ghairu ma qasadahu. Dan ternyata
hasil dari perbuatannya itu ya berbeda dengan apa yang dia niatkan awalnya. Ya, artinya perbuatannya itu tidak sesuai dengan keinginan atau niat awalnya. Mithlu, contohnya, an yaqsida qatla kafirin. Ya, seseorang itu berniat atau memaksudkan untuk membunuh orang kafir. Ya, maksudnya dalam peperangan, ya. Fayusadifa qatluhu musliman. Namun ternyata yang dia bunuh itu adalah seorang muslim. Artinya, yang terjadi dalam perang tersebut, karena mungkin berkecamuk, ya yang ingin dia bunuh itu adalah musuh. Ya, musuh yang orang kafir. Namun dalam hal ini ternyata ya tidak sengaja karena keliru, dia membunuh justru orang muslim. Nah, ini adalah al-khata', contoh dari al-khata'. Wan nisyanu, dan yang dimaksud dengan lupa, an yakuna dzakiron li syai'in. Ya, dia itu berniat untuk melakukan sesuatu. Fayansahu indal fi'li. Namun ketika dia akan mengerjakannya, dia justru lupa. Ya, ini tidak terlalu sulit dipahami, ya. Kalau nisyan ya lupa. Wa kilahuma ma'fuun anhu. Dan keduanya yaitu khata' dan nisyan itu adalah perkara yang dimaafkan. Apa maksudnya? Bima'na, ya maksudnya annahu la itsma fihi. Maksudnya adalah dia tidak mendapatkan dosa. Walakin raf'ul itsmi la yunafi an yatarattaba ala nisyanihi hukmun. Ya. Akan tetapi diangkatnya dosa itu bukan berarti ya konsekuensinya itu tidak ada hukum yang berlaku baginya ya ketika terjadi misalnya lupa tersebut. Ya, secara dosa dia dimaafkan. Namun secara hukum ya, hukum itu tidak demikian. Contohnya apa? Ya. Kama annaman nasiyal wudu'a wa shalla dhannan annahu mutatahhirun. Ya, contohnya ada seseorang yang lupa wudu. Kemudian dia sholat, menyangka bahwa dia itu telah dalam keadaan berwudu. Fala itsma alaihi bidzalika. Maka dia, orang tersebut tidak dosa. Ya, tidak dosa, dia sholat tanpa keadaan berwudu. Tsumma in tabayyana lahu annahu kana shalla muhditsan. Ya, kemudian dia itu menjadi jelas baginya, ya. Kemudian dia mungkin ada yang mengingatkan atau teringat, ya, kemudian menjadi jelas karena mungkin ada zatnya, ya, bahwa ternyata dia itu sholat dalam keadaan berhadas. Ya. Fa inna alaihil i'adata. Ya, maka dia wajib untuk mengulang sholatnya. Artinya mengulang wudu dulu, ya, kemudian dia sholat. Walau taraka sholata nisyanan, ya, kalau misalnya kemudian ada seseorang yang meninggalkan sholat itu karena dia lupa, tsumma dzakara, kemudian dia mengingat bahwa dia belum sholat. Fa inna alaihil qada'ah. Ya, maka wajib baginya untuk melakukan qada', menggantikan sholat yang dia lupa. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an sholatin, ya barang siapa yang ya tertidur sehingga dia tertinggal atau melewatkan sholat, au nasiyaha, atau lupa sehingga meninggalkan sholat, fal yusalliha idza dzakaraha. Maka hendaknya dia sholat begitu dia mengingatnya. La kafarata laha illa dzalika. Ya, tidak ada kafarat yang perlu dia bayar melainkan mengerjakan sholat tersebut. Tsumma tala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat wa aqimis sholata li dzikri. Ya, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dalam surat Thaha ayat pertama.
Hadis ini diriwayatkan akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.